Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GPDI Sola Gracia Jatiwangi, malam hari ini dalam ibadah pertengahan minggu, kita bersama-sama akan diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita akan naikkan satu pujian, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kita percaya dalam segala musim hidup kita, Tuhan selalu ada dan bersama-sama dengan kita. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Amin Tuhan. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari sekali lagi katakan, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Haleluya. Ku lewati semua perkenanan-Mu ya, teguhkan hatiku. Amin Tuhan. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada dan bersama-sama dengan kami di setiap musim hidup kami. Apapun keadaan kondisi kami di hari-hari ini, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu ada, yang selalu senantiasa melindungi, menyertai kami semua. Bahkan kalau kami masih boleh ada sampai malam hari ini, semua berkat kemurahan Tuhan. Beri kami hati yang selalu bersyukur, hati yang penuh dengan sukacita, penuh dengan pengharapan kepada Tuhan. Sebab Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang ajaib, Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang selalu dan selalu baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dalam ibadah pertengahan minggu malam hari ini, kami rindu diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah bagi kami semua Tuhan malam hari ini. Urapi seluruh jemaat Tuhan yang akan mendengarkannya.
Jamah setiap hati dan pendengaran kami. Kami mau membuka hati kami untuk firman Tuhan bekerja, untuk firman Tuhan hidup dalam setiap pribadi kami, dan menjadikan kami pribadi-pribadi yang kuat di dalam Tuhan. Urapi juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Nyatakan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi kami semua pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap terima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita patut bersyukur kembali karena pada sore menjelang malam hari ini kita boleh bertemu dalam persekutuan ibadah pertengahan minggu. Kita percaya bahwa apa yang kita lakukan ini seperti yang saya katakan hari Minggu kemarin, bahwa kebutuhan rohani kita adalah persekutuan dengan Tuhan. Amin. Ketika kita semakin banyak bersekutu dengan Tuhan, semakin buka hati buat firman Tuhan, maka manusia rohani kita akan terus diperbaharui dari hari ke hari. Bahkan pada akhirnya firman Tuhan katakan tambah hari kita semakin terang di pemandangan Tuhan. Bahkan pada akhirnya kita boleh mempermuliakan Tuhan di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Saat ini saya akan memberitakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari kita langsung saja membuka di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat. Ayat ini sudah sering kali kita dengar, sering kali, bahkan sudah beberapa kali saya sampaikan dalam khotbah. Dan saya percaya bahwa firman Tuhan itu baru setiap hari. Amin. Kalau kita kembali lagi mendengar firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat yang keempat, saya percaya ada maksud Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan mau taruh, ingatkan dalam hidup kita pada sore hari ini. Saya percaya bahwa firman Tuhan adalah sabda Tuhan, suara Tuhan, dan ketika itu disampaikan pasti ada maksud dan tujuannya dalam hidup kita. Tentunya untuk mendatangkan berkat, untuk mendatangkan pemulihan, untuk menguatkan saudara dan saya pada sore hari menjelang malam hari ini. Dan mari kita akan sama-sama membaca di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Bila sudah dapat, mari jemaat Tuhan, kau bisa sudah menyiapkan Alkitab masing-masing di rumah masing-masing, dan mari kita membaca dalam hitungan yang ketiga. Filipi 4 ayat yang keempat. 2, 3. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini, saya membawa kita kepada apa yang Tuhan, saya percaya ini yang Tuhan mau. Bersukacitalah. Amin. Firman Tuhan katakan di sini bahwa bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Dan ketika mungkin ada orang yang saat-saat ini mendengar kata sukacita, mungkin ada orang yang bisa berkata bahwa mustahil saya bersukacita di hari-hari ini. Mana mungkin saya bisa bersukacita di hari-hari ini, sedang keadaan yang saya alami justru sedang diperhadapkan dengan masalah. Belum selesai masalah yang lain, sudah ada masalah yang baru, dan membuat saya sulit untuk bersukacita. Mana mungkin saya bisa bersukacita karena saya sudah saat ini sedang dikecewakan oleh orang. Mana mungkin saya mau bisa bersukacita di hari-hari ini. Saya lagi berjuang, lagi ada dalam kondisi sakit. Mana mungkin saya bisa bersukacita pada saat ini, sedangkan saya mengalami kerugian, mengalami sesuatu yang gak mengenakan, mengalami sesuatu yang bisa saya katakan semuanya sudah berantakan. Mana mungkin Pak Pendeta? Dan saya mau katakan bahwa ketika saya bicara tentang bersukacita, ini bukan cuma bicara, bukan karena semata-mata ini maunya saya. Bukan cuma kata bersukacita, bukan cuma semata-mata keinginan pendeta atau hamba Tuhan. Tetapi kalau kita baca sekali lagi dalam Filipi 4 ayat yang keempat, ini adalah keinginan Tuhan. Amin. Mungkin ada yang bilang bukan keinginan Tuhan, tapi keinginan Rasul Paulus.
Saya mau katakan di hari-hari ini memang ada yang memperdebatkan tentang Rasul Paulus. Saya sempat lihat di YouTube, ada banyak orang, khususnya keberadaan dari orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus, memperdebatkan tentang Rasul Paulus. Katanya Rasul Paulus merusak perjanjian baru. Rasul Paulus menyesatkan banyak orang Kristen. Saya mau katakan bahwa Rasul Paulus adalah anak Tuhan. Kalau pada saat sore hari ini, ketika Rasul Paulus menyampaikan apa yang dia sampaikan kepada jemaat di Filipi, itu bukan maunya Paulus, tetapi kembali lagi firman Tuhan adalah ilham dari Roh Kudus. Artinya bahwa ini keinginan Tuhan. Keinginan Tuhan yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Begitu juga saat ini keinginan Tuhan yang disampaikan oleh saya sebagai gembala sidang kepada seluruh jemaat Tuhan GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Dan saya percaya bahwa ini kebutuhan kita bersama. Bukan cuma yang mendengar, tetapi juga yang menyampaikan. Bahwa di hari-hari ini firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Amin. Kita harus bersukacita. Bahkan firman Tuhan katakan pada saat ini, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ketika kata bersukacita ini diulangi lagi, ini bentuk satu penegasan. Penegasan di mana terkadang manusia itu, katanya orang, kata manusia itu sendiri bahwa gudang manusia itu gudangnya lupa. Manusia itu seringkali ada pada posisi awalnya mengingat, tapi lama-kelamaan bisa lupa. Jadi ketika disampaikan 2 kali, ini menunjukkan bahwa kita harus ingat baik-baik. Dalam perjalanan hidup kita, ternyata ada hal-hal yang membuat kita bisa lupa bersukacita. Termasuk masalahmu hari ini, termasuk masalah kita hari ini, termasuk keadaan yang saat ini merebak di dalam dunia ini, yaitu pandemi virus corona. Ini semuanya bisa menghilangkan sukacita. Tentunya sukacita di dalam Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan katakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya setiap hari kita harus ingat bahwa apapun situasi kondisi yang ada, kita harus ingat bahwa Tuhan suruh, bukan pendeta yang suruh, bukan cuma Rasul Paulus yang suruh, tetapi Tuhan yang suruh anak-anak Tuhan, terutama GPDI Sola Gracia Jatiwangi. Apapun keadaanmu, apapun masalahmu, apapun yang ada dalam keadaan hatimu di hari-hari ini, mungkin ada perasaan kecewa, dilukai, ada dalam kondisi tersakiti, engkau harus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Bahkan kata sekali lagi kukatakan, ini bicara tentang sesuatu yang sangat penting. Artinya saya katakan sesuatu yang sangat penting. Karena apa? Karena sukacita harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Sukacita di dalam Tuhan harus dimiliki oleh setiap orang percaya. Bahwa saya mengatakan bahwa orang yang percaya kepada Tuhan, maka yang nampak itu adalah sukacita. Memang Tuhan gak pernah berjanji bahwa hidup kita mulus saja. Apalagi di hari-hari ini, ada yang bersaksi bahwa tiba-tiba ada anaknya, salah satu anaknya harus diperhadapkan dengan pergumulan, tiba-tiba harus diperhadapkan dengan kecelakaan. Sesuatu yang gak mengenakan, sesuatu yang penuh dengan mungkin pergumulan di hari-hari ini. Tetapi Tuhan katakan bahwa tanda orang Kristen yang nampak adalah sukacita di dalam Tuhan. Dengan kata lain, ketika Tuhan katakan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah, kata firman Tuhan, berarti bahwa tidak ada alasan, tidak ada kondisi apapun yang seharusnya membuat sukacita kita hilang. Amin. Sukacita tentunya firman Tuhan katakan sukacita di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan mau bawa kita kepada yang namanya di hari-hari ini, mari kita harus raih yang namanya sukacita. Apapun keadaan kita, mari kita harus raih sukacita itu. Karena apa? Karena sukacita itu harus menjadi gaya hidup kita. Amin.
harus menjadi gaya hidup kita. Kalau di hari-hari ini firman Tuhan, ketika kita menjalani hidup, ada banyak orang yang sedang ada dalam satu gaya hidup mungkin menurut apa yang diinginkan oleh manusia, oleh dunia, ditawarkan oleh dunia. Tetapi anak Tuhan harus tampil beda. Dunia di hari-hari ini boleh memiliki gaya hidup yang mungkin sementara ditawarkan oleh dunia, ataupun saat pandemi ini gaya hidup manusia di hari-hari ini berubah semuanya, bahkan lebih kepada arah di mana ada bentuk kekhawatiran di mana-mana. Tetapi anak Tuhan di hari-hari ini harus tetap bersukacita. Amin. Bersukacita harus jadi gaya hidup kita. Jadi setiap hari harus nampak sukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan, saya percaya nggak akan dibuat-buat. Tetapi ketika kita hidup dalam sukacita di dalam Tuhan, saya percaya apapun kondisinya, kita akan tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita akan tetap mengatakan Tuhan Yesus baik. Dan ketika kita bicara tentang bersukacita, artinya ketika kita bersukacita dalam keadaan apapun, sebenarnya kita harus menyadari bahwa sukacita itu, yang sukacita di dalam Tuhan itu sementara membuat kita, ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, sementara membentuk sebenarnya karakter kuat di dalam Tuhan. Amin. Sukacita, sekali lagi saya katakan, adalah sesuatu yang membentuk karakter yang kuat sebagai anak Tuhan. Sehingga tidak mudah kita khawatir, tidak mudah kita kecewa, tidak mudah kita terpengaruh dengan keadaan. Tetapi justru pada akhirnya kita mempengaruhi keadaan yang ada, mempengaruhi lingkungan yang ada. Orang-orang di hari-hari ini mungkin hidup dalam kekhawatiran, karena kita hidup dalam sukacitanya di dalam Tuhan. Pasti pada akhirnya saya percaya bahwa kita bisa jadi berkat, bisa jadi kesaksian bagi mereka. Itu sebabnya mari kita harus bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Sekarang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita pada sore menjelang malam hari ini, apa perbedaan sukacita di dalam Tuhan dan sukacita yang diberikan oleh dunia? Ini beda. Yang dimaksud dalam Filipi 4 ayat yang keempat bukan sukacita dunia. Kita dapat sesuatu dari orang yang memberi kita mungkin hadiah, kita bersukacita. Itu sukacita yang dari dunia. Tetapi sukacita dari Tuhan itu berbeda. Apa yang membedakan? Bahwa sukacita yang pertama, sukacita dari dunia itu sementara. Sementara. Hari ini saya dapat sesuatu dari orang lain, tetapi itu bisa cuma sementara. Bisa cuma sementara. Tetapi ketika bicara sukacita di dalam Tuhan, itu bersifat kekal. Amin. Artinya ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka kita sementara mengikatkan kehidupan kita dengan Tuhan. Tuhan kita kekal. Amin. Ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka itu akan berdampak besar dalam kehidupan kita. Itu akan berdampak kepada kekekalan. Artinya sukacitamu hari ini di dalam Tuhan diperhitungkan oleh Tuhan. Amin. Sukacitamu di dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, itu pada akhirnya diperhitungkan oleh Tuhan. Sukacita manusia terbatas yang dari dunia itu sementara. Ketika ada dalam keadaan senang kita bisa bersukacita, itu dari dunia. Itu sukacita yang dari dunia. Ketika ada dalam keadaan situasi yang tidak mengenakan, maka pada akhirnya bukan lagi sukacita. Yang ada adalah kekhawatiran. Yang ada adalah hati yang panas. Yang ada adalah hati yang kecewa. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan itu kekal. Mau ada situasi yang gak mengenakan, mau ada situasi yang mungkin lagi diberkati ataupun tidak diberkati, segala musim hidup kita, saya percaya ketika ada sukacita Kristus, maka semuanya, apapun kondisi yang datang itu tidak akan bisa untuk mempengaruhi kita. Amin. Tidak akan mempengaruhi kita. Mempengaruhi dalam hal apa? Pada akhirnya kita jauh daripada Tuhan. Pada akhirnya kita tidak percaya kepada Tuhan.
pada akhirnya kita melenceng dari firman Tuhan. Tetapi orang yang bersukacita di dalam Tuhan kekal, bersifat kekal, artinya mengikat segala sesuatu di hari-hari ini. Tuhan perhatikan, termasuk sukacitamu. Amin. Dan firman Tuhan mengatakan yang kedua, bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah sukacita yang pada akhirnya bukan bersifat materi, bukan hanya bersifat materi. Tetapi kalau sukacita yang dari dunia selalu berbicara tentang dasarnya materi, uang, harta kemewahan, kekayaan yang ada. Tetapi kalau bicara tentang sukacita yang dari Tuhan, maka yang terjadi adalah dasar kita adalah Yesus sendiri. Amin. Pengharapan yang ada di dalam Tuhan, itu dasarnya kita. Itu sebabnya di hari-hari ini firman Tuhan katakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan di sini di dalam Tuhan ingin menunjukkan bahwa manusia banyak bersukacita di dalam pengaruh dunia. Hal bersukacita di dalam dasar apa yang dunia tawarkan, apa yang dunia sodorkan, yaitu kekayaan, kedudukan. Dan saya mau katakan bahwa kembali lagi sementara. Ketika semuanya hilang kita bisa kecewa. Ketika semuanya tidak berjalan dengan mulus kita bisa kecewa. Tetapi kalau dasar sukacita kita adalah pengharapan di dalam Tuhan, adalah Yesus sendiri, apapun itu yang kita alami, maka kita tidak akan kecewa. Tapi kita akan berkata, puji Tuhan, ku tahu Tuhan pasti tolong saya. Puji Tuhan, terima kasih buat hari ini. Puji Tuhan buat apa yang Tuhan berikan. Dan saya percaya ini boleh dialami, dimiliki oleh setiap kehidupan umat-umat Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa tadi saya katakan sukacita itu membuat kerohanian, sukacita di dalam Tuhan membuat kehidupan kita tangguh, kuat di dalam Tuhan. Tidak mudah kecewa, tidak mudah untuk terpengaruh oleh keadaan. Dan saya percaya bahwa ini menjadi bagian dalam kehidupan umat-umat Tuhan. Dan yang berikutnya, sukacita yang dari Tuhan ternyata adalah sesuatu yang bisa saya katakan membawa kita kepada satu pola hidup yang benar, pola hidup yang bisa saya katakan sehat. Di hari-hari ini orang mencari yang namanya pola hidup sehat dengan makanan teratur, apalagi dalam kondisi pandemi ini. Orang pada akhirnya berusaha untuk olahraga, tidak salah, itu penting. Orang berusaha minum vitamin, orang berusaha untuk minum sesuatu yang dikatakan bisa menangkal virus corona, baik itu jahe apa semua yang sangat-sangat katanya berkhasiat, itu nggak salah. Tetapi ketika kita bersukacita, ternyata itu khasiatnya firman Tuhan katakan lebih dari segalanya. Bukan berarti yang lain tidak penting. Apa yang saya katakan tadi tidak penting. Penting. Kita harus mengkonsumsi makanan yang sehat. Mungkin di hari-hari ini kita harus mungkin banyak minum minuman yang mungkin melegakan tenggorokan, baik itu jahe atau apapun. Itu penting, tetapi firman Tuhan mengatakan bahwa sukacita di dalam Tuhan itu adalah satu pola hidup sehat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena Amsal 17 ayat yang ke-22 katakan, Amsal 17 ayat yang ke-22, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan apa? Tulang. Inilah yang saya maksudkan, pola hidup sehat. Ketika hati yang gembira tentunya ada sukacita. Dan hati yang gembira yang dimaksudkan oleh Amsal ini adalah bukan cuma semata-mata kita senang, kita bergembira karena kita memiliki segala sesuatu, tidak. Tetapi hati yang gembira ini yang dimaksud oleh Amsal adalah bagaimana sukacita di dalam Tuhan. Amin. Dan sukacita di dalam Tuhan ini adalah pola hidup sehat. Firman Tuhan katakan di sini bahwa hati yang gembira adalah obat yang apa? Manjur.
Ini yang harus kita perhatikan di hari-hari ini. Di hari-hari ini orang sedang mencari yang namanya antivirus untuk mengobati yang namanya virus corona. Dan kita berdoa sama-sama supaya obat untuk mengatasi virus corona ini bisa ditemukan. Tetapi firman Tuhan sudah menjelaskan dalam hidup kita, saat ini ada obat yang manjur. Amin. Ada obat yang manjur ketika kita hidup di dalam kegembiraan. Kegembiraan di dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Ketika kita pada saat ini hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan, maka firman Tuhan katakan, inilah obat yang manjur. Inilah pola hidup sehat kita. Artinya ketika kita berlawanan dengan sukacita, ketika di hari-hari ini kita penuh dengan kekhawatiran, kita terbelenggu dengan yang namanya kondisi di mana kita ada dalam ketakutan, maka justru itu bukan pola hidup yang sehat. Justru itu racun dalam hidup kita. Benar apa tidak? Tapi ketika kita bersukacita di dalam Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan bisa kuat di dalam Tuhan. Sehat jasmani maupun sehat rohani. Dan saya percaya bahwa ini yang Tuhan mau dalam hidup kita. Sekarang saya membawa kita kepada pengertian sukacita di dalam Tuhan. Bagaimana kita bagaimana kita mendapatkan atau hidup di dalam sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saudara mau tetap hidup dalam sukacita di dalam Tuhan? Yang pertama yang kita harus miliki, mari kita buka di dalam Mazmur 143 ayat yang kelima. Tadi kita sudah bicara tentang perbedaan sukacita yang dari Tuhan dan dari manusia. Manusia sementara dasarnya cuma kekayaan, keuangan, kedudukan, dan semuanya ketika hilang, ketika tidak berjalan dengan baik bisa mengecewakan, membuat kita takut, khawatir, putus asa. Tetapi sukacita yang daripada Tuhan bersifat kekal, karena dasarnya adalah Tuhan Yesus. Amin. Pengharapan di dalam Tuhan Yesus. Dan saat ini bagaimana kita benar-benar terus memiliki sukacita di dalam Tuhan. Mazmur 143 ayat yang kelima. Mazmur 143 ayat yang kelima. Mari kita perhatikan bersama-sama. Ya, sudah ada di LCD. Mazmur 43 ayat yang kelima, kebenaran firman Tuhan. Marak kemuliaanmu yang agung dan perbuatan-perbuatanmu yang ajaib akan kunyanyikan. Mari, saya baca tadi 143 ayat yang kelima. Mazmur 143 ayat yang kelima. Bila sudah dapat kita perhatikan, aku teringat kepada hari-hari dahulu kala. Aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Ini yang disampaikan oleh Mazmur dari Daud. Ini pengakuan dari Daud bahwa dia selalu teringat tentang hari-hari yang dahulu. Tetapi hari-hari yang dahulu yang dia maksudkan bukan bagaimana dia dikejar-kejar oleh Saul, bukan bagaimana dia harus menghadapi sesuatu yang sulit, tetapi yang dia ingat, di sini, aku merenungkan segala pekerjaanmu. Aku memikirkan perbuatan tanganmu. Yang dia pikirkan tentang hal yang Tuhan kerjakan. Ketika dia dalam keadaan sulit, dia pikirkan, wah benar, waktu saya sulit ternyata Tuhan gak tinggalkan. Ada Tuhan yang bersama dia. Waktu dia dikejar-kejar sama Saul, yang dia ingat adalah bagaimana pembelaan Tuhan meluputkan dia dari yang namanya Raja Saul yang hendak membunuh dia. Dia ingat, dia waktu itu pernah menghadapi Goliat. Tetapi yang terjadi adalah Tuhan memberi kemenangan dalam hidupnya. Ini yang membuat Daud terus hidup di dalam yang namanya sukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ini yang kita harus miliki di hari-hari ini. Ketika kita saat ini dalam kondisi yang gak enak, dalam situasi yang sulit, mari kita mau belajar, ingatlah akan masa lalu yang baik. Tentunya segala sesuatu
yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Jangan pernah cepat kita khawatir, jangan cepat kita putus asa, tetapi mari kita merenungkan. Ingat, kalau Tuhan sudah tolong kita di waktu yang dahulu, pasti Tuhan tolong saat ini. Amin. Kita ingat, waktu saya sakit, ternyata Tuhan sudah sembuhkan saya. Waktu saya diperhadapkan dengan situasi yang berat, secara manusia nggak mungkin, tetapi ternyata Tuhan buat semuanya jadi mungkin kembali. Ini yang harus kita pikirkan di hari-hari ini. Jangan sampai umat-umat Tuhan di hari-hari ini lebih banyak memikirkan hal yang buruk. Aduh, apa yang terjadi ketika nantinya saya kena virus corona. Tadinya kondisinya kita belum kena, tetapi kita sudah pikirkan bagaimana nantinya ketika kita kena. Belum lagi ketika kita memikirkan, aduh bagaimana usaha saya nanti. Apa yang akan terjadi? Atau kita lebih mengingat hal-hal yang buruk, kesalahan-kesalahan orang lain, mengingat masa-masa yang lalu yang intinya selalu yang gak enak. Tetapi yang Tuhan mau katakan, dasar sukacitamu di dalam Tuhan Yesus ketika engkau mengingat hal-hal yang baik, terutama yang dikerjakan oleh Tuhan. Amin. Karena itu akan membangkitkan imanmu. Di hari-hari ini cukup kita terus berpikir negatif, terus mengingat hal-hal yang buruk. Tetapi mari kita mau ingat tentang kebaikan Tuhan, tentang hal-hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kita. Kalau kita lebih banyak mengingat hal-hal yang buruk, justru itu yang akan memperburuk ke situasi, justru akan menekan, memberi tekanan dalam hidup kita. Tetapi ketika kita mengingat hal-hal yang baik, pertolongan Tuhan yang kita ingat, kita akan tahu bahwa Tuhan kita pasti juga akan menolong kita. Bahkan firman Tuhan katakan di dalam kebenaran firman Tuhan, mari kita perhatikan bersama-sama di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Ini nasihat firman Tuhan. Ketika Tuhan sudah bicara tentang sukacita, bersukacitalah, firman Tuhan katakan ayat yang ke-8, ini kunci bagaimana kita hidup di dalam sukacitanya Tuhan. Ayat yang ke-8, jadi Filipi 4 ayat yang ke-8, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Di hari-hari ini kita harus banyak memikirkan yang ada dalam hidup kita adalah pikiran positif. Amin. Bukan kita memikirkan pikiran hal-hal yang buruk. Mari kita memikirkan pikiran hal-hal yang baik. Itulah pikiran positif. Mari kita memikirkan hal-hal yang benar, yaitu firman Tuhan. Amin. Daripada kita mikirkan berita yang menakutkan, berita-berita yang mengkhawatirkan, mari kita mau pikirkan terhadap firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan katakan ketika kita memikirkan firman Tuhan, kita akan ingat, wah iya, firman Tuhan katakan bahwa sehelai rambut pun tidak akan jatuh tanpa seizin Tuhan. Amin. Kita akan, kalau kita ingat hal-hal yang baik, yang benar, hal-hal yang positif, terutama firman Tuhan di hari-hari ini, kita akan ingat, wah, Sadrak, Mesak, Abednego aja dilempar ke dalam perapian, tetapi firman Tuhan jelaskan bahwa enggak akan, pada akhirnya mereka keluar dengan kondisi tidak kekurangan satu apapun, tidak ada yang hangus. Itu akan menimbulkan iman. Artinya sukacita kita itu di dalam Tuhan akan muncul, akan terjaga ketika kita memikirkan hal yang baik, terutama apa yang Tuhan buat. Amin. Ketika pikiran kita bukan pikiran negatif, tetapi pikiran positif, itulah yang akan membuat sukacita kita di dalam Tuhan terus ada. Amin. Dan berikutnya, bahwa yang kedua yang membuat kita bisa bersukacita di dalam Tuhan, terus memiliki pengharapan yang teguh di dalam Tuhan, terus mempertahankan sukacita di dalam Tuhan, yaitu ketika kita suka
memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Amin. Saya percaya bahwa ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, maka saya percaya ini yang akan membuat sukacita kita senantiasa terus ada di dalam Tuhan. Amin. Di hari-hari ini Tuhan mau anak-anak Tuhan sebagai anak Tuhan GPD Sawah Gracia Jatiwangi, apapun keadaanmu, mari suka memuji Tuhan. Mari kita suka menyembah Tuhan. Saya katakan bahwa jangan sampai kita datang kepada Tuhan dasarnya karena lagi ada masalah, banyak masalah, ada banyak pergumulan. Ini dasar yang salah, dasar yang kurang tepat. Saya pernah mendengar ada anak Tuhan katakan, bukan di sini, tetapi waktu saya masih di Manado, saya ingat ada seorang anak Tuhan katakan pulang dari KKR kecewa. Wah, ternyata sia-sia saya datang di KKR. Nggak dapat apa-apa, nggak dapat kesembuhan. Karena apa? Karena dasarnya datang kepada Tuhan karena ada masalah. Kita boleh punya masalah, punya pergumulan, boleh punya tantangan hidup, tetapi ketika kita ada di dalam Tuhan, dasar kita di dalam Tuhan adalah karena kita mau suka memuji Tuhan, karena kita memang mau suka menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa ketika dasar kita adalah karena kita rindu menyembah Tuhan, karena kita rindu memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, maka saya percaya bahwa kita akan melihat hal-hal yang besar daripada Tuhan. Bahkan terlebih, ini yang membuat kita sukacita kita di dalam Tuhan tetap terjaga. Amin. Di hari-hari ini mari, apapun yang kita alami, mari kita suka menyembah Tuhan. Amin. Engkau datang di bawah kaki Tuhan, bukan engkau mau minta banyak hal kepada Tuhan, tetapi engkau berdoa. Di saat engkau berdoa, engkau menyembah Tuhan, memuliakan namanya. Engkau di hari-hari ini daripada engkau lebih banyak dengar kata-kata yang lagu-lagu yang intinya banyak menjurus kepada sakit hati, kepada kekecewaan, kepada kekhawatiran, lebih baik dengar lagu-lagu rohani. Amin. Lalu sambil menyanyikan, sambil memuji Tuhan. Seperti tadi dikatakan bahwa setiap musim hidup, apapun yang terjadi, tetapi kita pada akhirnya berkata, bersamamu Bapa, ku hadapi semua. Amin. Saya percaya bahwa hal-hal yang kita alami ketika kita bersama dengan Tuhan, Tuhan tolong. Tetapi firman Tuhan mengatakan lebih lagi, mari kita suka memuji, menyembah Tuhan di hari-hari ini, supaya sukacitamu senantiasa di dalam Tuhan terus terjaga. Amin. Puji Tuhan. Dan mari biarlah dua hal ini yang saya sudah sampaikan membawa kita tetap bersukacita di dalam Tuhan. Sukacita di dalam Tuhan artinya bagaimana kita terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Di hari-hari ini kekayaanmu, hal yang menjadi kedudukanmu tidak bisa menjamin sukacitamu. Itu sukacita yang sementara, yang dunia tawarkan, yang dunia berikan. Tetapi sukacita di dalam Tuhan itu kekal. Ketika engkau memiliki pengharapan di dalam Tuhan, ketika engkau selalu mengingat kebaikan Tuhan, berpikiran positif di hari-hari ini, mengingat kebaikan Tuhan, mengingat setiap apa yang Tuhan taruh dalam hidupmu, hal-hal yang baik, maka itu akan terus membawa engkau bersukacita, tidak khawatir. Ingat keberadaan Daud. Saya ingat keberadaan Daud ketika dia menghadapi Goliat. Yang terjadi adalah dia mengingat hal-hal yang baik yang Tuhan berikan, sehingga pada akhirnya hal-hal yang dia ingat itu yang membuat dia tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada rasa takut menghadapi Goliat, tetapi dia dengan penuh keberanian karena dia tahu kalau waktu dahulu Tuhan sudah tolong dia, Tuhan pasti tolong dia waktu menghadapi Goliat. Apapun yang kita alami di hari-hari ini, ada Goliat yang mungkin memenjarakan kehidupan kita. Ada Goliat yang mungkin saat ini Goliat masalah ekonomi, Goliat yang mungkin bicara tentang kondisi-kondisi yang gak mengenakan, masalah yang besar yang berusaha menghilangkan sukacitamu. Tetapi ketika engkau mengingat hal-hal yang baik, maka yang terjadi adalah mengingat hal-hal yang dari
perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib, maka yang muncul adalah sukacita di dalam Tuhan. Yang muncul adalah iman, pengharapan di dalam Tuhan. Dan engkau bisa menang dalam setiap situasi yang ada. Yang kedua, saya sudah katakan, firman Tuhan sudah katakan, mari kita pertahankan sukacita di dalam Tuhan dengan kita suka memuji, menyembah Tuhan. Saya teringat keberadaan Rasul Paulus dan Silas ketika mereka di penjara. Penjara itu tidak bisa menghalangi mereka, suara penyembahan mereka. Waktu mereka di penjara, mereka menyembah Tuhan. Apa yang terjadi? Maka yang terjadi mereka terlepas. Mereka terlepas dari ikatan, dari belenggu. Apa yang sementara memenjarakanmu di hari-hari ini? Situasi, kondisi, kekecewaan mungkin memenjarakanmu. Di hari-hari ini, ada banyak hal, termasuk mungkin situasi pandemi berusaha memenjarakanmu. Tetapi ketika engkau suka banyak memuji Tuhan, engkau suka menyembah Tuhan, maka Tuhan akan membebaskanmu dari segala ikatan-ikatan yang tidak baik, segala belenggu-belenggu yang membelenggu hidupmu, masalah pergumulanmu. Ingat, ketika bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko, mereka memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tembok yang sulit untuk dimasuki oleh orang Israel karena tembok yang besar, akhirnya roboh oleh karena kuasa pujian dan penyembahan umat Israel. Saya percaya pujian penyembahan kita mampu merobohkan tembok-tembok persoalan kita. Pada saat ini mari umat-umat Tuhan, mari kita mau suka menyembah Tuhan di hari-hari ini, sehingga sukacitamu di dalam Tuhan tetap senantiasa terjaga. Mari, saya percaya bahwa pada malam hari ini Tuhan sudah berbicara bagi kita untuk sama-sama membuat kita bukan menjadi orang-orang yang di hari-hari ini penuh dengan kekhawatiran, penuh dengan ketakutan, tetapi kita tetap bersukacita, sehingga yang ada adalah kita tetap sehat jasmani maupun sehat rohani. Karena itulah pola hidup yang sehat, yaitu bersukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan, mari jemaat Tuhan yang ada, mari kita menutup mata jasmani kita dan kita mau berdoa, bersyukur buat firman Tuhan, serta kita akan mengakhiri rangkaian ibadah pada saat ini. Bapa di dalam surga, pada saat ini yang berdoa bagi seluruh keberadaan hidup kami, jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Kami yang kehilangan sukacita di dalam Tuhan. Kami yang saat ini penuh dengan kekhawatiran. Kami di hari-hari ini yang penuh dengan pemikiran-pemikiran negatif, ketakutan-ketakutan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah sukacita daripada Tuhan menguasai kami, di mana kami terus memiliki pengharapan di dalam Tuhan, di mana kami terus memiliki pikiran positif, di mana kami terus mengingat tentang kebaikan Tuhan, tentang pertolongan Tuhan, tentang mujizat Tuhan, sehingga kami akan belajar mengerti bahwa Tuhan tidak pernah terlambat, Tuhan tidak pernah membiarkan kami, selalu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Bahkan pada saat ini ajar kami di hari-hari ini, bukan kami menggerutu, bukan kami pada saat ini mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, tetapi yang terjadi di hari-hari ini kami suka mengeluarkan kata-kata pujian kepada Tuhan. Kami suka menyembah Tuhan, karena di dalam pujian penyembahan kami, Tuhan bertakhta, Tuhan melepaskan kami dari Goliat persoalan kami, Tuhan melepaskan kami dari penjara-penjara yang berusaha membenjarakan kami, yaitu setiap kekhawatiran, ketakutan yang ada. Bahkan kami percaya tembok yang menghalangi kami di hari-hari ini, tembok-tembok persoalan, tantangan hidup dirobohkan oleh karena pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan GPD Sola Gracia Jatiwangi. Biarlah Tuhan tolong kehidupan kami untuk terus tetap bersukacita di dalam Tuhan. Bahkan Tuhan tolong keberadaan umat-umat Tuhan dalam segala aktivitas dalam perlindungan Tuhan. Jauhkan kami dari virus corona, jauhkan dari hal-hal yang jahat. Bangsa kami terus bawa dalam doa. Bahkan Kabupaten Majalengka, Jatiwangi ini semuanya bebas dari virus corona, dan kami boleh bisa beraktivitas kembali dengan Tuhan bebas. Bahkan terlebih nama Tuhan dipermuliakan di tengah-tengah keberadaan bangsa kami di Kabupaten Majalengka, di Jatiwangi ini. Bahkan Tuhan tolong Presiden, Wakil Presiden, semua aparat pemerintah boleh diberikan hikmat untuk mengambil keputusan dan pada yang mensejahterakan masyarakat. Dokter, perawat, orang-orang yang ada di garda terdepan, Tuhan tolong hidup mereka
biarlah menjadi saluran mujizat Tuhan. Tuhan tolong hidup mereka, jauhkan dari terpapar virus corona. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami serahkan kehidupan kami dalam tangan Tuhan. Bahkan Tuhan jamah ibadah pada hari Minggu nanti, ibadah pertama, ibadah kedua, kami serahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Tuhan yang melindungi, beri antusias, beri semangat yang baru bagi kami untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami siap untuk terus Tuhan bersuka cita di dalam Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang ada, Kau bisa menadakan tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan, berkat penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat-berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera pada saat ini sampai Tuhan datang kembali. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin, puji Tuhan. Dan saat ini sebagai pengumuman, mari jemaat-jemaat Tuhan bisa menginformasikan kembali kepada kami untuk jadwal ibadah pada hari Minggu nanti. Ada yang mau ibadah yang pertama atau ibadah yang kedua bisa menginformasikan melalui WhatsApp yang ada, atau mungkin mau menelpon secara langsung bisa menghubungi kami. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam. Haleluya, puji Tuhan.